Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Balik lagi kita mau beribadah bersama lagi. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Kita mau kembali memuji Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya, persembahannya, juga menggunakan baju yang rapi saat beribadah. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengangkat pujian Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk beribadah, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, juga memuji-muji nama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang masih semangat dong, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau mengangkat lagu Burung Pipit yang Kecil. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan pastinya bersuka cita. Karena pada pagi hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu Kak Kesha mau tanya, apakah adik-adik semua di sini sudah memegang Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah, bagus. Kita mau buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia
karunia yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membaca sebagian dari firman dan juga mau merenungkan apa pesan yang ada dalam firman-Mu, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati adik-adik kami supaya dapat duduk dengan manis, dengan tenang, dan dapat terfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Ini adalah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai baca Alkitab kita. Kita baca Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, apa sih kira-kira yang dibicarakan dan apa sih pesan Yakobus kepada jemaat tentang hal pengujian dan pencobaan? Nah, sebelum itu, Kak Kesha mau memperlihatkan gambar. Di sini ada gambar-gambar. Nah, gambar pertama ini adalah gambar anak yang sedang bersedih. Ya, adik-adik bisa lihat di sini ada gambar anak yang sedang bersedih. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa penyebab anak ini bisa bersedih? Nah, banyak ya adik-adik ya faktornya. Bisa jadi mungkin anak ini habis dimarahi mama papahnya, atau mungkin habis dapat nilai jelek, kan pasti sedih ya. Nah, terus gambar kedua. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang apa? Sedang senang. Nah, di sini anaknya sedang tersenyum senang ya. Nah, lalu gambar yang ketiga. Nah, adik-adik bisa lihat di sini gambar apa? Ya, gambar anak yang sedang takut. Nah, mukanya terlihat takut ya adik-adik ya. Nah, dari ketiga gambar ini pastinya adik-adik pernah mengalaminya. Mengalami perasaan sedih, senang, bahkan takut. Nah, pastinya hal itu terjadi banyak penyebabnya. Tapi ketahuilah adik-adik bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, dalam perasaan senang, sedih, takut, Tuhan tetap selalu bersama kita dan menyertai kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika perasaan sedih dan takut melanda. Nah, adik-adik, setiap manusia pasti pernah mengalami susah dan senang, sakit dan sehat dalam kehidupannya. Hanya bagaimana kita menjalani semua persoalan ini. Sekalipun pencobaan dan persoalan kehidupan yang berat yang kita hadapi, pastinya tentu kita memiliki pilihan dan kita dapat memilih mencari jalan keluarnya. Untuk itulah nas ini mengingatkan kepada kita bahwa jikalau kita dalam keadaan susah, sakit, senang, takut, nah kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya dan kita mau datang kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan menolong kita. Nah, dalam Alkitab banyak juga nih contoh-contoh orang-orang yang memegang teguh imannya kepada Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh jalan keluar yang luar biasa untuk setiap permasalahan yang dihadapinya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub yang itu tuh, yang dia ternaknya mati semua, anak-anaknya mati semua, dia kehilangan harta, benda, dan kekayaannya, bahkan dia sakitan, dia juga menderita penyakit kulit. Nah adik-adik, tapi pada saat itu Ayub tidak sekalipun meninggalkan, bahkan berpaling dari Tuhan.
justru adik-adik ketika Ayub mendapatkan persoalan dan pencobaan yang bertubi-tubi, justru ia semakin dekat kepada Tuhan. Ia selalu datang dan menyerahkan segala sesuatu persoalannya kepada Tuhan. Sama halnya dari apa yang kita sudah baca, mau mengajak dan mengajar kepada kita untuk selalu berserah dan juga datang kepada Tuhan. Persoalan yang kita alami merupakan suatu ujian iman agar kita makin kuat dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita yakin ada jalan keluar. Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya? Simple. Adik-adik harus selalu berdoa, membaca Alkitab, firman Tuhan, bersaat teduh sejenak untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa adik-adik bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, bahkan senang pun, Tuhan menyertai adik-adik seterusnya dan selamanya. Adik-adik harus berjanji untuk selalu datang dan selalu berserah, juga selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Demikian firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Sebelum kita tutup, kakak mau kasih tugas nih adik-adik. Tugasnya adalah adik-adik membuat tulisan "Aku mau datang kepada Tuhan". Ditulis dengan rapi, dihias juga boleh, sekreatif mungkin. Nah, setelah itu difoto dan dikirimkan ke grup pelayanan anak. Lalu seperti biasa tugasnya sampai pukul 8 malam kakak tunggu. Oke? Tugasnya adalah membuat tulisan "Aku mau datang kepada Tuhan". Nah, demikian firman Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita mau menutup apa yang sudah kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12-15. Tuhan, kami mau belajar Tuhan bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami mau datang dan berserah dan meletakkan segala persoalan dan pencobaan yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melindungi, juga memberikan jalan keluar dan selalu menyertai kami dalam permasalahan-permasalahan kami. Ya Tuhan, kami sudah belajar Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mau menuntun kami untuk selalu menjadi anak yang mengandalkan Tuhan dalam segala situasi Tuhan. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian firman yang sudah Kak Kesha sampaikan, sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Ya adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat dilakukan di kehidupan setiap hari. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik, persembahannya boleh disiapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop lalu diberikan ke gereja kita, atau lebih mudah boleh di-scan barcode yang ada di layar untuk mempermudah persembahan adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan nas Alkitab ajakan persembahan kita yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Adik, sekarang kita mau angkat pujian persembahan kita. Kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita telah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkati persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, agar semua persembahan ini dapat semakin memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam sesi Warta Pelkat PA. Karena mau kasih info bahwa minggu depan tentunya tetap ada ibadah IMPA seperti biasa. Di channel YouTube yang sama, link yang sama, juga di jam yang sama. Untuk link ibadah YouTube-nya nanti akan diberikan di grup WhatsApp yang ada. Adik-adik juga boleh memberikan like di video YouTube tersebut ya. Demikian Warta Pelkat PA. Sekarang kita mau menaikkan pujian Cinta Akan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada hari ini. Kita mau berdoa penutup dulu adik-adik. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan penyertaan Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan telah memuji-muji nama Tuhan. Juga kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, biarlah apa yang telah kami dengar tadi ya Tuhan, firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, juga setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, juga berikan berkat
yang berlimpah Tuhan. Kami mau berdoa, kalau ada mungkin teman kami, keluarga kami yang sedang dalam kelemahan tubuhnya, sedang sakit, biarlah Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan memenjamahnya melalui obat-obatan juga makanan yang dikonsumsinya. Tuhan, biarlah dalam situasi seperti ini Tuhan tetap memberikan kami sukacita dan juga Tuhan tetap memberikan kami semangat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk terakhir kita mau angkat pujian, kita mau menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah berpartisipasi pada ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.